Jadi saya putus harapan pada saat itu, fix saya nggak kuliah. Hai, perkenalkan nama saya Jeffriani Hura dan pada saat ini Anda sedang menyaksikan Moving, Motivation and Living. Dulu sewaktu saya masih kelas 6 SD, saya melihat tante saya, mereka bersekolah cuma 5 hari. Saya tertarik, enak sekali tante saya itu bisa bersekolah hanya 5 hari dalam seminggu. Berarti mereka itu libur 2 hari. Saya tertarik untuk melanjutkan SMP saya di sana. Jadi saya tamat di SD, saya langsung mendaftarkan diri saya di sekolah tersebut dan saya senang karena 1 minggu saya bersekolah di sana, saya banyak dapat pengalaman teman-teman dan guru-guru yang sangat welcome terhadap siswa-siswinya. Kami diajak untuk pergi ke gereja. Ketika saya menyaksikan, saya mendapatkan banyak pelajaran baru mengenai Alkitab. Dan saat itu saya mendatangi Bapak Pendeta tersebut, saya menanyakan lebih dalam, lebih detailnya tentang kebenaran dari firman Tuhan tersebut. Jadi sepulang dari sekolah, saya pulang, saya bercerita, berbincang-bincang terhadap keluarga saya bawa Alkitab, saya tunjukkan hal yang baru yang saya dapatkan. Singkat cerita, saya masuk kelas 2 SMP dan saya mendapatkan pelajaran baru di setiap firman Tuhan yang diterangkan oleh Bapak Pendeta. Di mana sebenarnya makanan haram yang selama ini saya konsumsi tidak boleh dimakan. Pada saat itu saya takut. Aduh Tuhan, saya sudah mengetahui firman-Mu. Setiap saya diundang di acara pernikahan pasti ada dihidangkan daging haram. Jadi pada saat itu saya ingat dengan ini daging haram. Saya tidak boleh memakannya. Pada saat itu saya mengurungkan niat saya untuk memakan daging tersebut. Saya jijik melihatnya. Singkat cerita, pada tahun yang ketiga, hati saya benar-benar seperti jatuh cinta terhadap Tuhan Yesus. Dan pada saat itu saya menangis, Tuhan, entah nanti bagaimana ke depan saya akan melanjut di sekolah mana. Dan pada saat saya tamat SMP, saya didaftarkan papa saya di negeri. Aku pengen pindah di sekolahku yang dulu. Orang tua saya mengizinkan saya untuk pindah. Dan saat itu juga guru-guru saya yang dulu menyambut saya dengan baik. Dan tahun terakhir saya bersekolah di sana, saya bingung. Sempat putus pengharapan, bagaimana ini Tuhan? Ini terakhir saya bersekolah di sini. Dan pada saat itu saya berdoa sama Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Terus saya tamat, papa saya benar-benar keras kepala orangnya, tidak mengizinkan saya untuk berkuliah. Jadi saya putus harapan pada saat itu, fix saya nggak kuliah karena keadaan ekonomi keluarga yang membuat saya berhalangan untuk melanjutkan pendidikan saya. Saya betul-betul berterima kasih kepada Tuhan pada saat itu. Tuhan menjawab doa saya dengan Dia mengirimkan seorang guru yang baik yang mau bercerita terhadap mama saya dan mau mengajak mama saya untuk mengizinkan saya untuk kuliah. Pada saat itu, papa saya berkata kepada saya, "Nak, kamu harus kuliah." Dan pada saat itu, saya menangis dalam hati. Saya menolak. Saya tidak mau kuliah, Pak. Saya kasihan melihat mama, karena mama satu-satunya tulang punggung keluarga karena papa saya sakit. Jadi pada saat itu, saya ditelepon abang saya pada hari itu, dia membujuk saya, "J, bagaimana kamu dapat membahagiakan kedua orang tua? Ini waktunya kamu membahagiakan kedua orang tua kita." Dan saya mengiyakan permohonan papa saya untuk kuliah. Dan saya sampai saat ini, saya mengakui bahwa saya di tempat ini masih hanya mimpi. Saya merasa ini mimpi semua. Karena tanpa pertolongan Tuhan, saya tidak bisa apa-apa sampai pada saat ini. Di akhir cerita ini, saya ada satu ayat Alkitab yang tetap saya simpan dalam hati saya, yaitu dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi semoga dengan pekabaran dari cerita kehidupan saya ini dapat mengajak saudara-saudara di luar sana untuk tetap teguh dalam iman kalian, sebab jawaban doa itu nyata.